Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Jumpa lagi kita di seri Profesi Informatika Aliansi YouTuber Ekoji dan Raja Wali 34. Ini adalah hari ketiga kita mengadakan webinar atau sejenis webinar yang diadakan oleh Aliansi YouTuber Ekoji dan Raja Wali 34. Selamat datang kepada teman-teman sekalian se-Indonesia yang dirilai oleh 34 provinsi dari grup Raja Wali 34. Raja Wali 34 ini pada dasarnya adalah grup ahli-ahli informatika yang bergabung dengan grup Prof Eko yang ada di 34 provinsi. Selamat datang pada Mas Rangga, ya. Sudah duduk di urutan pertama. Kemudian RH Channel. Dan kemudian pada Mas Haris, ya. Kemudian dari Mas Jordan, Pak Dani, ya, ini temannya banyak. Kemudian ini yang salam dulu. Channel, Amin, Pak Amin Tori, Talent, ya. Ada ramai kita juga di sini. Andi Palani, ya, datang ya. Dasur dan yang lainnya. Oke, adapun sesi kita hari ini adalah menjelaskan tentang skema web developer, ya. Kami dari tim Ekoji Raja Wali 34 melakukan kegiatan ini dengan bertujuan ingin mensosialisasikan beberapa skema sertifikasi, ya, yang okupasinya dari 34 itu kami bagi dengan 34 provinsi. Yang kami ambil adalah okupasi yang skema-skema yang populer aja, yang setara dengan level 5 dan level 6. Kebetulan saya dapat giliran tentang web developer. Untuk itu perlu saya jelaskan sedikit bahwasanya kami di Ekoji ini dan grup Raja Wali 34 di sini harus bisa menyampaikan kepada pemirsa atau yang menonton dan teman-teman sekalian se-Indonesia, selama ini kita mungkin ahli, tapi kita belum punya sertifikat, ya, yang dalam arti kata yang sertifikat dalam konsepnya adalah BNSP atau sertifikat sejenis itu yang berdasarkan SKKN. Mungkin saya lanjutkan lagi. Ya, di sini kami menyampaikan bahwasanya seri Profesi Informatika Web Developer. Kenalkan, nama saya adalah Muhammad Iqbal STMkom. Kebetulan saya dari Ketua Stikom Muhammadiyah Batam, ya.
dan juga saya sebagai ketua Ikatan Ahli Informatika di wilayah Kepri. Kami sangat bersinergi dengan Raja Wali 34 dan Ekoji, terutama untuk IAI dan Aptikom. Kebetulan saya di Aptikom sebagai bagian pembina di wilayah Kepri-nya. Nah, dua organisasi besar Aptikom dan IAI yang berjoin dalam Ekoji dan Raja Wali 34 mengadakan acara ini yang bersinergi. Saya terima kasih kepada Aptikom, IAI dan Experience 34. Oke, kita jelaskan. Nah, kalau kita masuk ke ranah web developer, nah saya jelasin dulu sedikit bahwasanya sebuah web atau dikenal dengan situs web adalah sekumpulan halaman web yang ditampilkan dalam sebuah domain atau website disimpan dalam server hosting yang dapat diakses lewat jaringan seperti jaringan internet atau lewat jaringan area local network. Ya, lewat alamat internet yang juga dikenal dengan nama URL. Ya, website yang dapat diakses tersebut secara kolektif disebut dengan World Wide Web atau WWW. Nah, di sini saya hanya menjelaskan sekilas saja bahwasanya apa itu website. Ya, mungkin ke adik-adik yang sudah biasa buat web atau programming atau kita orang IT, ini hanya sekilas info saja. Ya, saya hanya menjelaskan bahwasanya secara sekilas saja tentang web. Karena pada dasarnya adik-adik di kampus masing-masing sudah mempelajari mungkin yang semester 3, 4 sampai seterusnya. Karena bidang kita adalah pengembang web atau web developer. Pengembang web atau web developer adalah istilah yang luas untuk pekerjaan yang terlibat dalam mengembangkan suatu situs web untuk internet. Ya, beda sama pemrograman web, beda dengan maintenance web dan sebagainya. Ya, hal ini dapat mencakup dia sebagai desain web, mengembang konten web, penghubung klien, sisi klien atau server side scripting maupun web server, dan keamanan jaringan, konfigurasi, dan e-commerce pembangunan. Jadi pengembang web ini harus mencakup beberapa bidang ini. Jadi pekerjaan seorang pengembang web itu kompleks ya, dalam arti kata dalam beberapa masalah di web, kemudian harus dia pahami, baru dia jadi pengembang web. Jadi di sini pengembang web pada dasarnya adalah ya istilah orang itu kalau udah berpengalaman memprogram, berpengalaman membuat program orang lain, kemudian melaksanakan program-program yang sudah dilakukan oleh orang lain juga. Jadi pengembang web ini sangat ya levelnya cukup bagus lah kalau kita lihat proses ini. Nah, dalam sebuah pengembang web ya dia perlu yang namanya front end develop ya, yang awal-awalnya ya, memuat apapun yang dilihat oleh user atau pengunjung. Jadi istilahnya bagian depan lah, atau istilahnya kalau kita masuk, wah ini ada nampak apa tampilan display ya. Ya, bagian ini terdiri atas desain web secara keseluruhan, menu, tombol interaksi, dan gambar untuk meningkatkan pengalaman user saat mengeksplorasi website kita. Mengapa disebut sebagai front end? Hal ini dikarenakan front end menyerupai bagian depan atau display toko yang menampilkan informasi atau gambar umum tentang suatu toko sebelum Anda memasukinya. Jadi istilahnya itu untuk display di depan, tampilan-tampilan di depan. Nah, itu yang namanya front end. Jadi kan kita nampak, kita jelas apa yang ketika kita buka sebuah website. Kemudian berikutnya yang biasa umum dipakai itu back end. Jadi kalau dalam dunia IT web developer kita ada front end, kemudian ada yang namanya back end. Ya, biasanya back end berhubungan dengan database. Nah, ini yang agak sulit ya biasanya. Back end dari suatu website sama seperti ruang penyimpan suatu toko yang tentu saja tidak bisa dilihat apapun dimasuki oleh pengunjung bahkan pelanggan. Namun ruang penyimpan ini adalah bagian terpenting dari toko. Istilahnya database-nya, ya. Database. Jadi di sini benar-benar kita harus memahami konsepnya. Umumnya orang yang bekerja sebagai backend developer
dikenal sebagai problem solver terbaik ya, karena dia juga logiknya bermain di sini. Kalau front end kita menampilkan display, dan back end kita banyak teori ke database-nya. Nah mungkin di teman-teman yang udah biasa tentang web developer sudah paham tentang permasalahan itu. Jadi karena kita menjelaskan tentang web developer, tapi konsep hari ini kita adalah bagaimana web developer itu bisa kita dapat sertifikasinya. Artinya istilahnya kita larinya ke SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini yang kita akan sosialisasikan. Kita sebagai web developer di kampus, kita belajar web, kita belajar pemrograman dan sebagainya. Kedepannya ya pemerintah akan mungkin mewajibkan lah. Sekarang masih dalam proses sosialisasi yang namanya ijazah pendamping ya, sertifikat pendamping yang nantinya kedepannya mahasiswa dan mahasiswa yang jelas ada sertifikat pendamping diharapkan memiliki beberapa sertifikasi ya. Makanya pemerintah sekarang ini lebih gencar-gencarnya membuat sebuah standar kompetensi kerja nasional SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan ketentuan peraturan undang-undang berlaku ya. Standar kompetensi ini selain ini ada juga nama standar kompetensi internasional. Ya mungkin teman-teman yang pernah ikut web developer kemudian adakan tes sebuah kompetensi yang kelas internasional, maka inilah yang namanya standar kompetensi nasional. Kemudian ada standar kompetensi khusus yang mungkin yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi kita membuat sebuah training atau membuat sebuah sertifikat, speknya apa, dan perusahaan itu mengeluarkan ini untuk khusus dan sebagainya. Ya ini akan dikembangkan ke depannya. Nah apa yang dibutuhkan oleh standar kompetensi? Ya, standar kompetensi itu menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan industri. Nah tujuannya adalah jadi kita bukan hanya mengetahui bagaimana membuat sebuah web saja, tapi juga kita harus terampil melakukannya. Nah, jadi kadang-kadang kan kita hanya tahu teoritis, buat web itu harus pakai front end dan back end. Di front end itu ada beberapa tool yang bisa kita pakai dan sebagainya. Nah ada tambahan lagi, yaitu namanya sikap. Bisa jadi kita sebagai developer, tapi sikap kita selalu tidak bisa kooperatif atau kerjasama dengan tim-tim yang lain. Maka sikap ini belum menunjukkan dia berkompetensi, ya. Jadi ada 3 di sini: pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Karena ini disyaratkan oleh sebuah pekerjaan industri, ya. Kalau di industri kita benar-benar harus memiliki 3 ini. Karena tidak bisa kita bekerja sendiri ya, kecuali kita perusahaan kita sendiri ya. Kehendak kita, keinginan kita, kalau jatuh kita sendiri, berkembang sendiri. Tapi kalau di industri kita harus bisa ya bekerja sama. Nah makanya sikap ini. Kemudian dibuat oleh industri ya, kompetensi ini dibuat tentu dengan industri. Merupakan pedoman dasar pelatihan untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian. Jadi disinilah nanti kita ada standar kompetensinya. Merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan. Jadi setelah mengadakan sebuah pelatihan, sebuah lembaga khusus maupun kampus, harus betul anak-anak ini bisa mengembangkan website sebagai web developer. Dan tentu harus ada ujinya. Ujinya itu ya benar-benar dia mampu yang melewati skema-skema yang ada. Jadi istilahnya saya sampai di sini kita di dalam istilahnya mendapatkan sertifikasi ini, kompetensi ini benar-benar harus setelah training diuji lagi. Jadi bukan begitu keluar kita training dikasih sertifikat, tidak, dipastikan dulu kemampuan kita dengan yang ada. Nah ini dimensi ya, dimensi yang harus dimiliki ketika kita mendapatkan sebuah sertifikasi ya, kompetensi. Pertama, task skill ya, melaksanakan tugas individu, berarti dia bisa mengerjakan pekerjaan individunya, seperti buat program ya, juga bisa buat program.
ya, bisa web developer, dia bisa web developer sendiri. Kemudian task management skill, ya, mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Jadi misalkan kita lagi membuat web, kemudian kita buat dalam web itu kita buat desain misalkan, kemudian kita buat itu menyuruh orang lagi membuat tampilan yang lainnya. Nah, harus bisa kita sampai ada 2 pekerjaan. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang yang berkompeten, ya. Kemudian konfiguransi manajemen skill, ya, kemampuan merespon dan mengelola kejadian irregular dalam proses. Jadi yang misalnya kejadiannya tidak diduga ketika kita lagi buat tabel, nanti lampu error, nah kita bisa memperbaiki lagi. Nah, itulah konfiguransi irregular skill di manajemen skill. Jadi ketika dalam kondisi normal bagus, kita buat program, mati lampu, ternyata kita nggak tahu lagi linknya kemana, kita harus bisa menyelesaikan. Kemudian job atau role and performance skill, ya, kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan. Ya, tentu kemampuan kita harus disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Maka disinilah yang dibutuhkan tadi itu sikap dan sebagainya, harus sesuai apa yang kita sampaikan dengan yang ada dengan lingkungan. Kemudian ada namanya transfer skill, ya, kemampuan untuk mengadaptasi, ya, untuk mengadaptasi persyaratan baru, ya, standar baru dan sebagainya. Ya, tentu dengan pengembangan web yang ada ini, web itu kan berkembang terus. Jadi saudara harus paham web A, B, C, pengembangan jenis bahasa pemrograman, kalau saudara harus ngikutin kalau untuk transfer skill ini. Jadi 5 inilah yang dibutuhkan ketika seseorang memiliki sebuah kompetensi yang akan mendapatkan sertifikat. Jadi kalau kalian memiliki sertifikat web developer, ya, yang mungkin kita inginkan, karena apa? Di zaman sekarang ini pemerintah ingin seluruh Indonesia ini memiliki satu sertifikat yang bersama di bawah yang namanya BNSP. Ini ada tulisan BNSP, ya. Nah, di BNSP ini, ya, Badan Nasional Sertifikat Profesi. Nanti semua sertifikat kita kayak ijazah, ya. Sertifikat ini ada kodenya masing-masing, ya, ada kode dan akan sama seluruh Indonesia. Nah, itu yang akan disampaikan nanti. Karena enggak kan kita lembaga A ada ijazahnya, lembaga B ada ijazahnya, sejenis perusahaan A ada sertifikat sendiri juga. Jadi nggak tahu dia kodenya dari mana. Nanti kedepannya udah kayak ijazah yang sekarang ini ketika kita ketik nomor sertifikatnya ada di tingkat nasional. Nah, ini yang kedepannya ingin dilakukan oleh pemerintah, lagi proses. Nah, ini contohnya. Kebetulan saya sudah dapat sertifikat juga bagian asesor di bidang web developer. Kebetulan pas pula judul saya dikasih oleh tim adalah web developer. Jadi contoh sertifikat seperti ini, ya. Sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu lambang Garuda, ya. Maka istilah sekarang ini kalau orang-orang perguruan tinggi sudah dosen atau lembaga perguruan tinggi itu sudah memahami apa itu BNSP, ya. Jadi sertifikat yang nantinya berhurung Garuda. Nah, itu yang lebih dipopulerkan orang. Nah, istilahnya kalau kita punya sertifikat yang lain, nah, kamu udah punya nggak sertifikat yang ada burung Garudanya? Apa sih maksudnya? Ya, artinya adalah kalau sertifikat yang berburung Garuda, artinya sertifikatnya sudah nasional dan terdaftar di nasional di BNSP. Kalau kita kuliah, kita terdaftar di DIKTI, ya. Kalau kita berkompetensi dan memiliki sertifikat, maka kita akan memiliki sebuah namanya sertifikat. Nah, ini contohnya sertifikat, ya. Jadi kalau teman-teman saudara yang sudah ahli dalam web developer, carilah lembaga sertifikasi profesi atau LSP lagi nanti yang akan mengeluarkan sertifikat ini di dekat-dekat lingkungan saudara. Kebetulan di Kepri kita teman-teman di Kepri sudah membuat sebuah LSP lagi proses, itu LSP TIK digital. Kebetulan ada bidangnya ada LSP TIK digital ini ada beberapa bidang juga, ada networking, ada developer lagi proses, ya. Jadi insya Allah tahun ini kalau keluar, terutama teman-teman yang di Kepri bisa mengambil sertifikat di sana nanti tidak jauh sekali. Ya, kami harap bisa segera itu lembaga sertifikasinya bisa keluar agar teman-teman di Kepri, ya, ataupun yang di luar bisa mengambil sertifikat aja.
Tapi kalau bagi yang di luar bisa juga kita lakukan join dengan asesor di sana. Mungkin ada lembaga sertifikasi yang lain yang bisa kita bahas seperti di IDN, di IAI, ya, punya IDN juga. Nah, itu bisa juga kerjasama nanti IAI dengan IAI ya, IAI pusat ada sertifikasinya untuk IDN dan ini skema yang tergantung dari skema. Nah, apa itu manfaat sertifikasi itu sendiri ya? Manfaat sertifikasi kompetensi itu sendiri pertama bagi industri ya, membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwasanya produk atau jasa yang telah dibuat oleh tenaga yang berkompeten. Jadi istilahnya kalau ketika perusahaan itu pingin menyampaikan bahwasanya dia bisa mengerjakan A, B, C, tentu si klien ini tanya, yang membuat ini udah ada kompetensi nggak? Seperti misalnya si klien ingin membuat sebuah website tentang industri, kemudian si pemilik perusahaan tinggal menyodorkan aja, anggota saya telah memiliki sertifikasi loh, sertifikasi terutama untuk BNSP yang saya sampaikan tadi, ini sertifikasi Balung Garuda. Nah, berarti mereka sudah mampu, jadi nggak perlu dites lagi, karena di dalam mengambil sertifikasi sudah dites, karena waktu jangka sertifikasi ini 2-3 tahun. Jadi, nah itulah industri. Pertama, yang kedua membantu dan memastikan industri dalam rekrutmen dan mengembangkan karir tenaga berbasis kompetensi. Jadi istilahnya dalam merekrut si perusahaan yang enggak pusing lagi, siapa yang punya sertifikat BNSP silakan ikut tes. Nah, bukan tes lagi, ya ikut tes dalam kata masukin formulirnya, masukin sertifikatnya, kemudian di klarifikasi, ini cocok ijazahnya asli dan sebagainya. Ya udah nggak perlu di banyak tes, karena di dalam mendapatkan sertifikasi itu banyak spek-spek yang dimiliki. Nanti kita jelaskan nanti skema apa aja untuk mendapatkan developer itu. Jadi untuk mendapatkan sertifikat seperti ini, misalkan kompetensinya apa, dia harus menjalankan beberapa tes baru bisa keluar. Kemudian bagi tenaga dan calon tenaga kerja, membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi atau industri atau klien bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa. Jadi ketika nanti dia melakukan interview, kita yang memiliki sertifikat, kita harus yakinkan bahwasanya dengan ada sertifikat itu, bahwasanya kita sudah rugi dan diyakini telah berkompeten. Jadi istilahnya nggak perlu banyak dites lah. Jadi kedepannya industri atau perusahaan ya ketika udah ada sertifikat itu ya nggak perlu banyak lagi dites, karena memang untuk mengetes ini itu LSP tentu dengan spek yang tertentu yang ada di skema yang ada. Untuk orang tersebut ini udah ahli ya bersih itu, karena sulit juga kita menentukan orang ahli atau tidak dengan tebak-tebak saja. Tentu kita harus dites. Kalau sempat yang dites ratusan orang, nah kemudian dites satu-satu untuk speknya, ya. Padahal butuh sertifikat, padahal dapat sertifikat dia dites sedikit aja. Jadi dengan ada sertifikat itu tidak ada kepastian. Kemudian membantu memastikan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi merencanakan karirnya. Nah, itu sebabnya sertifikat yang ada tadi itu jangka waktunya 2-3 tahun. Nah, itu memelihara. Yang kata dalam berkompetensi itu tidak pernah dia sudah dapat sertifikat, habis itu tidur ya, tidak lakukan apa-apa, ya. Nah, disitulah dia nanti melakukan lakukanlah pengulangan atau renew ambil sertifikat, ya. Nah, ini yang standar yang dilakukan oleh SKKNI. Jadi ketika untuk mendapatkan sebuah standar tes kita itu, nah kita butuh sebuah proses, ya. Prosesnya seperti ini, dari lembaga diklat, pelatihan berbasis kompetensi, standar kompetensi. Nah, inilah untuk proses mengeluarkan skema itu nanti, ya. Kemudian di sini proses sertifikasinya, jadi sulit, tidak semudah yang kita bayangkan untuk mengeluarkan sebuah sertifikat itu. Jadi prosesnya sertifikat ini yang kita dikeluarkan nanti itu akan diambil dari dikti sendiri sertifikatnya, di dikti di BNSP langsung. Jadi dari BNSP kita ambil sertifikat yang Garuda itu sendiri. Ini prosesnya. Jadi dan semua ini di bawah naungan proses BNSP. Nah, ini sama juga tadi
Nanti dari proses ini pembinaan, harmonisasi, di sinilah ada pemberlakuan, akreditasi LDP, pelatihan, di sini proses yang dilakukan dan dilakukan oleh MRA. MRA ini sebuah kolaborasi ya, lembaga-lembaga sertifikasi yang dari negara A dan B. Nah, kita mungkin udah mulai ada bersama dengan Singapura, Malaysia. Jadi kalau udah dapat burung Garuda itu udah bisa kita ke Malaysia dan Singapura karena udah masuk ke MRA. MRA ini adalah lembaga bersama untuk memastikan akuntabilitas seseorang berdasarkan negara atau klub masing-masing, grup masing-masing. Jadi kita udah ada kerjasama sepertinya Singapura atau Malaysia yang terdekat bisa join ketika sertifikat A bisa dipakai. Tinggal kita melakukan lobby berikutnya oleh BNSP dan sebagainya. Kalau lebih banyak lagi negara yang bisa ikut dalam negara ini, mungkin sertifikat BNSP akan bisa dipakai beberapa negara. Nah ini apa yang dimaksud dengan sertifikat? Beda sertifikat tadi dengan sertifikat ijazah kita. Jadi kalau level dalam sebuah sertifikasi itu untuk SKK ini levelnya 1, 2 sampai 9 ya. Level 1, 2, 9. Kalau kita bandingkan dengan pekerjaan, maka pekerjaannya sekolah ya. Sekolah itu dari 1 sampai 2 dan 1 dan 2 itu masih levelnya SMA paling tinggi ya. 2 SLTA. Kemudian level 3 D1, kemudian ada terakhir yaitu level D3, level 5 ya. Level 5 yang D3. Nah, jadi dari level 5 ini baru kita bisa jelaskan dari D3-nya di sini. Jadi kita perlu menyampaikan bahwasanya dari level ini kita bisa menentukan posisi. Nah, ingat ya teman-teman yang informasikan kayak kemarin nggak salah Bu Susi walaupun dia teman SMA, dia udah dapat level 9 dari lembaga sertifikasi atau dari mana itu. Jadi kalau kita levelkan ya Bu Susi itu udah level spesialis. Kalau kita kuliah udah setara dengan S3 untuk KKNI-nya, bukan berarti dia doktor ya. Dikata dia untuk skill ya, berkemampuan dia manajemen dan sebagainya itu dia dapat level 9 dan level dengan S3 walaupun dia SMP. Tapi bagaimanapun kalau kita ikut perkembangan S1, S2 dan S3 maka orang yang udah doktor udah level paling tinggi di atas spesialis ya. Jadi ini perbandingan jenjang-jenjang ketika mendapatkan sebuah sertifikasi level 1, 2, dan 3 ada sampai level 9. Kalau saudara di S1 nanti saudara akan dapat masuk ke level 6 ya. Kalau saudara dari S1. Nah, ini hampir sama juga prosesnya. Perlu saya sampaikan juga kita mungkin waktunya sampai 30 sampai 40 untuk penjelasan. Nanti ada narasumber yang lain yang bisa saya joinkan juga. Nanti mungkin 30-20 menit untuk interview dengan narasumber berikutnya. Nah, perlu dijelaskan juga yang tadi disebutkan tadi sebelum kita masuk ada nama peta okupasi dalam rangka kualifikasi nasional Indonesia di bidang teknologi. Jadi perlunya sebuah peta okupasi ya. Peta okupasi ini adalah sebuah standar untuk membuat sebuah sertifikasi sehingga dalam peta okupasi itu kerangka kualifikasi nasional Indonesia di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan dokumen resmi yang disusun secara kolektif oleh para pemangku kepentingan seperti referensi dalam memenuhi berbagai kebutuhan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Pihak pemangku kepentingan adalah asosiasi industri, asosiasi profesi, perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait. Jadi untuk bentuk skema web developer nanti itu bukan sembarangan, ada orang industri, ada orang profesi, ada orang perguruan tinggi, ada pemerintah, dan ada lembaga perguruan tinggi yang lain. Baru dibentuk yang namanya itu. Nah inilah daftar unit kompetensi okupasi dalam sebuah kerangka kualifikasi nasional ideal. Ya, di sini kita bisa melihat beberapa kerangkanya. Salah satu web developer masuk di sini ya dalam daftar unit kompetensi ini. Nah untuk itu kita akan masuk dalam konsep apa yang diambil kompetensinya dalam web developer ya, apa-apa aja. Ini kita bahas ke depannya. Dalam untuk sebuah kompetensi itu kita butuh yang namanya kode unit kompetensinya, nama unit kompetensinya, deskripsinya. Nah ini elemen-elemennya ada. Kemudian kriteria yang apa yang dibutuhkan ketika dites
Nah, contohnya nanti kita jelaskan lagi. Nah, ini dalam sebuah web developer, ya, dalam mengambil sebuah sertifikat web developer, kita harus adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, ketika saudara ingin mengambil sertifikasi web developer, ada beberapa unit kompetensi yang harus dipenuhi, ya. Ada, kalau di sini kalau untuk developer kita bisa lihat ada 17, ya, 17 unit. Unit apa aja yang perlu saudara pelajari, ya, saudara dapati supaya mendapat sebuah sertifikat BNSP nanti yang di bawah LSP, itu sertifikat web developernya, ya. Untuk mendapatkan sertifikat web developer ini, pertama saudara harus menganalisa tool, ya. Seperti tool-tool apa aja yang kalian butuhkan, yang dibutuhkan oleh web developer, sehingga kalian saudara bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian menganalisa skalabilitas perangkat lunak, ya. Nah, ini harus kalian pelajari. Jadi ketika mau tes sebuah sertifikat web developer, ya, terutama adik-adik ya sekarang ini yang sudah belajar web, yang mau ngambil web developer, ya harus memahami dulu skema yang ada ini, ya, unit-unit atau unit kompetensi yang akan dites nanti. Nah, ini dia untuk web developer. Jadi saya bilang tadi ini dibuat hampir sama dengan struktur dalam sebuah perguruan tinggi. Ini ketika lulus A, lulus B, apa aja mata kuliah kurikulum yang akan lulus diambil, apa aja materi-materi, ini ada materinya, ya. Nah, jangan sampai nanti ketika kalian mau tes kompetensi web developer, kalian belum memahami itu, ya, belum memahami bahan-bahannya. Yang pertama adalah menganalisa tool yang tadi, kemudian menganalisa skalabilitas perangkat lunak, kedua melakukan identifikasi library, komponen framework dan sebagainya. Ini bagi yang lagi proses mau tes, dia pelajari ini, merancang user interface seperti display dan sebagainya, ya. Kemudian merancang mengimplementasi pemrograman terstruktur, harus paham juga, ya, mengimplementasi pemrograman berorientasi objek. Kemudian ada menggunakan SQL atau istilah kita backend-nya nanti, ya. Yang ke depan adalah front-end, inilah backend. Kemudian menerapkan akses berdasar data, ini backend juga, dan implementasi algoritma pemrograman. Jadi saudara harus sampai terakhir itu melakukan pembaharuan perangkat lunak. Jadi ketika saudara nanti ikut tes web developer, ya, ini maaf dari tadi kita tidak jelaskan tentang apa itu web developer, apa itu membuat web, tidak. Tapi saya menganggap yang ikut ini adalah teman-teman yang nantinya ke depannya bisa mendapatkan sertifikat apa aja yang dibutuhkan dalam mempelajari web developer, ya. Mungkin ke depannya kita juga akan mencoba untuk membuat sebuah training juga oleh Ekoji dan Raja Wali 34, training untuk web developer. Tapi kita sekarang ketika saudara sudah kuliah dalam sebuah perguruan tinggi, kemudian kalian ingin mendapatkan sebuah sertifikat, nah, saudara harus memiliki kriteria-kriteria seperti ini. Nah, contoh nanti, ya, contoh satu menganalisa tool. Ini contoh nanti kalian ketika dites untuk mendapat sertifikat. Nah, ini bisa dicontohkan yang mengidentifikasi tool yang digunakan. Nah, inilah yang kalian dites. Apakah kalian tahu kebutuhan tool perangkat lunak yang identifikasi? Apakah kalian tahu kemungkinan penggunaan tool yang akan tersedia untuk identifikasi? Kalian harus tahu dulu, baca dulu ini. Oh, ini bahan tesnya, istilahnya kisi-kisi apa yang akan dites. Jadi istilahnya kalau dalam sertifikasi ini kita buka dulu kisi-kisinya, jangan sampai tes saja tapi tidak lulus satu unit. Jadi kalau saudara nanti tidak lulus dalam satu unit ini, kalian tidak akan dapat sertifikasi. Jadi istilahnya sertifikasi ini memang detail, harus paham materi-materi yang ada. Satu aja tidak lulus, maka saudara tidak dapat sertifikat. Ya, istilahnya maka tadi ini kalian dipakai oleh industri. Jadi kalian harus paham kisi-kisi yang ada. Ya, tadi kan menganalisa tools. Nah, ini karakteristiknya, ya. Kebutuhan tools, perangkat lunak, identifikasi dan sebagainya. Nah, kemudian untuk menganalisa skalabilitas perangkat lunak, ini ada lagi pengumpulan data, lingkungan, scope dan sebagainya. Ya, ini bisa kalian lihat dan sebagainya. Nah, inilah penjelasan singkat saya.
ya. Ya, ya dari adanya melakukan seperti ini, kita tadi sudah menjelaskan secara singkat tentang apa itu yang dinamakan prosesnya, ya. Jadi ke depannya saya berharap teman-teman yang sudah memahami pemrograman web atau web developer nanti ke depannya, atau yang lagi proses membuat web, ya, jadi saudara harus memahami bagaimana pentingnya sebuah sertifikat, ya. Jadi memang kita di sini perlu penjelasan bahwasanya perlu sebuah sertifikat web developer. Jadi jangan sampai kita hanya menyampaikan bahwasanya dalam menyampaikan sebuah sertifikat, dalam mendapatkan sebuah keahlian dan mendapatkan sertifikat, ya, kita perlu mempelajari skema-skema yang ada itu, ya. Karena tanpa harus kalau kita tidak memiliki skema itu maka kita akan sulit, ya, tidak memahami skema-skema yang ada itu, kita akan sulit untuk mendapatkan sertifikatnya. Karena kita bisa jadi kita nggak lulus satu bidang itu, ya, kita nggak lulus dalam satu bidang, jadi bisa jadi kita jadi gagal gitu kan. Jadi saya harap teman-teman sekalian dalam untuk mendapatkan kriteria ini ya, untuk mendapatkan kriteria ini kita juga harap untuk bisa teman-teman, saya berharap teman-teman bisa lebih aktif lagi dalam mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya bukan satu aja lagi, ya. Misalkan di web developer ini ada namanya nanti pemrograman web dasar, ada pemrograman web media dan sebagainya. Nanti ada juga nanti cara install komputer, dasarnya setup komputer. Kalau di networking, ya networking dasar. Jadi selama kalian kuliah, saudara-saudara adik-adik kuliah, cobalah didapatkan beberapa sertifikat, ya, dapatkan sertifikat sehingga bisa nantinya, ya, saudara ketika tamat nanti, ya, itu memiliki kompetensi yang cukup banyak. Jadi ketika mau melamar pekerjaan bukan hanya ijazah saja, tapi saudara juga memiliki beberapa sertifikat yang nantinya ketika bekerja, ya mudah aja, ini aku punya sertifikat BNSP dan sebagainya. Mungkin kita akan menyambung ke beberapa narasumber. Ada satu narasumber yang lagi kita kontak, ya. Insya Allah beliau akan menjelaskan. Beliau adalah seorang yang berpengalaman di bidang web developer dan akan menjelaskan kepada adik-adik apa yang dibutuhkan oleh sebuah web developer. Ini beliau adalah seorang ahli, ya, dalam web developer. Mungkin saya jelaskan, ini beliau. Ini beliau, ya, Alexandri Kumbang, ya. Ya, ini kita akan langsung live ke beliau. Ini mungkin saya jelasin dulu. Beliau adalah seorang ahli web. Mungkin saya bacakan dulu apa dia. Beliau adalah teknikal profesi di include design, ya, web developer. Ya, selamat datang Pak Alex. Assalamualaikum Pak Alex. Waalaikumsalam Pak. Ini kita
berdiskusi sama teman-teman se-Indonesia nih Pak Alex. Direlay oleh 34 channel se-Indonesia, se-provinsi Indonesia. Ya, Pak Alex ini adalah dia web developer, analis, manajemen develop, udah lengkap dia. Kemudian software develop, baik front dan backend yang kita jelaskan tadi, ya. Bisa dilihat beliau adalah ahlinya, ya, baik database administrator, udah lengkap beliau ini. Maka saya undang untuk membicarakan pengalaman beliau, mungkin selama 30 atau 40 menit yang bisa saudara lihat nanti. Nah, ini kemudian CV beliau udah lihat mungkin dari tahun 2000, ya, beliau sebagai web develop hospital information system, ya. Kemudian di PT NGS Corporation sebagai IoT application develop, dia sempat juga IoT. Di sini beliau juga buat program web juga semua. Kemudian 2016 sampai 2018 Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam, web develop software application, manajemen project, plan design dan sebagainya. Jadi dan 2010 sampai 2016 beliau sebagai di PT COP, ya, SAP rule analysis. Kemudian 2009 2010 di PT Labtech. Ini PT Labtech ini PT banyak software di sini, bersub MRT develop. Kemudian 2007 sampai 2009 Sada Institut Jakarta. Kemudian 2006 2017 itu sebagai networking database administrator. Jadi beliau udah dari dasar dulu sampai sekarang sebagai web developer sebuah sistem. Jadi beliau ini istilah saya ya sangat berpengalaman lah, sangat berpengalaman di bidang web developer. Bisa bagi-bagi ilmu Pak Alex, ya. Jadi kita Pak Alex, ada teman-teman seluruh Indonesia, ada teman-teman bisa juga apa yang dibutuhkan nanti. Saya sampaikan juga beliau ini salah satu asesor juga di bidang web developer, jadi beliau bisa bertanya juga sama beliau. Jadi saya sama beliau ini sama-sama salah satu asesor di bidang web developer, asesor BNSP yang di bidang web developer. Jadi teman-teman saya akan bawakan beliau supaya nanti bisa berbagi pengalaman. Untuk itu saya silakan kepada Pak Alex, udah kita ini. Nah, silakan Pak Alex untuk menjelaskan. Baik, Pak. Berbagi pengalaman. Waktu saya sebahkan kepada Pak Alex. Silakan Pak Alex. Terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya biar persingkat waktu saya share screen. Saya di disable ya Pak. Bisa enable kan untuk share screen saya Pak? Pak? Bisa di enable untuk share screen Pak. Saya disable. Ini belum besar ya. Untuk Pak Alex, bentar. Screenshot Pak Alex. Zoom. Bentar Pak Alex. Untuk screenshot Pak screenshot Pak Alex. Pak Alex ingin menjelaskan. Bentar Pak Alex. Ya Pak. Tuh. Udah masuk Pak Alex? Saya coba ya Pak. Sudah Pak. Ya. Besar ini di. Kelihatan ya Pak? Udah ya Pak ya? Bentar balik di zoom di progress sebentar teman-teman ya, kita lagi setting sebentar. Saya dulu sana.
Bentar ya teman-teman. Oke Pak Alex, silakan Pak Alex. Silakan Pak Alex, lanjut Pak Alex. Dia bisa presentasinya. Baik Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Iqbal atas kesempatannya. Izinkan singkat saja untuk saya sedikit menjelaskan dan share untuk tentang web developer ini dan bagaimana pentingnya peran web developer zaman saat sekarang ini, dan peluangnya sangat besar sekali dan memang kebutuhan sangat dibutuhkan untuk di lapangan pekerjaan, walau itu di dunia industri maupun di untuk usaha sendiri. Sedikit masalah bicara teknikal, kita akan coba mapping di mana posisi kita sehingga pada saat kita berbicara tentang web developer di dunia IT, kita mengetahui di mana posisinya. Secara mapping mungkin saya map mulai dari hardware dan software. Kita sudah ketahui bersama itu hardware itu kita sudah tahu apa perangkat kerasnya, kemudian ada satu lagi yaitu software, mungkin satu lagi ada brandware, tapi kita fokus ke hardware dan software. Kemudian untuk bicara hardware, semuanya kita secara teknikal kita bisa sampaikan bahwa ada input, proses, output, dan memori. Semua perangkat bisa disimulasikan ke dalam grafik ini. Kita fokus ke softwarenya. Software itu ada 3 jenis. Yang pertama itu operating system. Itu ada 2 jenis operating system, desktop OS maupun mobile OS saat ini. Dulu mobile OS belum ada, tapi saat ini mobile OS sudah semakin berkembang. Kemudian yang kedua, software yang jenis yang kedua yaitu adalah aplikasi. Aplikasi ini terbagi 3, yaitu desktop base, dapat berupa konsol maupun Windows base. Kemudian yang kedua itu adalah web base, dan yang ketiga adalah mobile base. Untuk kita sebagai web developer, yang kita pekerjakan ada di membangun sebuah aplikasi web base. Kemudian yang ketiga itu adalah utility. Software utility bisa berupa driver, compiler, dan lain-lain. Kemudian kita bahas sedikit tentang apa itu web-based application. Dari yang 3 tadi, sebuah aplikasi itu ada 3 jenis. Yang pertama tadi adalah desktop application, kemudian web-based application, dan mobile application. Karena kita adalah web developer, maka kita fokus untuk develop sebuah web-based application. Yang pasti sebuah web-based application itu kita semua sudah tahu ciri-cirinya. Intinya adalah running di atas web browser. Ya. Jadi kadang ada yang menyebutkan sebuah aplikasi dia running di mobile. Kemudian ada yang menyebutkan itu adalah mobile web. Nah, kita nggak bisa sebut seperti itu. Yang ada adalah web-based application, karena walaupun dia running di mobile, tapi dia berjalan di atas web browser yang ada di handphone. Kemudian kita lihat strukturnya, struktur teknisnya. Itu yang kita pahami itu adalah mengerti tentang web browser, kemudian web server, di mana web server ini nanti di sana ada hosting domain IP-nya, kemudian di dalamnya ada database server. Nah, pekerjaan kita yang dikerjakan oleh web developer adalah source file aplikasi ini yang kita letakkan ke dalam sebuah hosting. Nah, untuk dapat melakukan pekerjaan mendevelop sebuah source file aplikasi yang akan di broadcast melalui web server untuk dapat diakses secara global maupun secara internet maupun intranet, itu beberapa teknis dasar yang perlu kita
mengerti secara teknis pada saat kawan-kawan sudah ingin melakukan atau memulai pengkodean atau memulai sebuah setup pekerjaan, atau mau mungkin baru belajar atau mau memulai sebuah project. Yang pertama yang paling harus kita mengerti, mempersiapkan environment development-nya. Yang pasti kawan-kawan juga harus mengerti bagaimana pada saat mau membangun sebuah aplikasi desktop, berarti harus tahu mempersiapkan environment aplikasi desktopnya. Begitu juga dengan web server, web development, mengerti tentang pembangunan setup web server maupun database servernya. Begitu juga nanti untuk membangun mobile based application, kawan-kawan juga dituntut untuk mampu mempersiapkan environment development untuk aplikasi mobile based. Nah, untuk web development ini sendiri kawan-kawan hanya dibutuhkan untuk bagaimana sih setup web server. Ya banyaklah, kawan-kawan bisa buat pakai Laragon, pakai Exam, pakai WAP dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian database server, ya silakan nanti akan dipilih database-nya apa, akan gunakan MySQL, gunakan Postgre, gunakan MySQL server dan lain-lain. Semua ini teknisnya banyak lah, kita lihat di Google. Yang penting kawan-kawan mengerti itu dulu. Kemudian kita mengerti tools apa yang perlu digunakan. Yang pasti web browser bisa semua udah tahu tentang web browser. Kemudian editornya, ya kawan-kawan bisa gunakan editor apa saja, mulai dari Atom, Lime, kemudian mungkin juga ada pakai Notepad++ dan lain-lain. Kemudian yang paling dasar, yang paling harus memang dimengerti oleh seorang programmer adalah khususnya web developer. Mungkin kalau desktop developer mereka cukup mengerti bahasa pemrograman konsolnya saja. Nah, kalau kita di web developer ini agak sedikit berbeda, karena nanti setelah web developer ini kawan-kawan memang akan lebih mudah untuk lanjut ke mobile based developer, tapi yang di bagian hybrid, di bagian mobile base-nya. Kalau di native mobile base-nya memang sedikit harus bermanuver untuk ke belajar bahasa pemrograman natif. Nah, untuk mengerti di web developer, kita paham tentang server side programming maupun client side programmingnya. Nah, kita tinggal pilih saja salah satu bahasa pemrogramannya. Misalnya di server side, kawan-kawan bisa gunakan PHP, .NET, baik itu ASP maupun C#, PHP, Node.js, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya di client side-nya, kawan-kawan cukup basicnya, fundamentalnya pahami dulu HTML, CSS, dan JavaScript. Nanti lanjutkan ke pemilihan salah satu framework yang mau digunakan, baik itu Bootstrap, jQuery maupun framework yang lainnya. Kemudian kemampuan lain selain kita sudah mengerti nih, kebanyakan itu keseimbangannya agak kurang seimbang, kadang mengerti memang kuat di masalah code, tapi sangat lemah di masalah UI UX. Artinya penyampaian kita, semua aplikasi yang kita bangun khususnya di web development ini memang kebanyakan dua macam yang kita gunakan. Satu adalah web development untuk publish sebagai image atau hanya untuk profile, misalnya menyampaikan sebuah informasi untuk ke masyarakat. Nah, yang kedua adalah aplikasi yang digunakan di industri. Artinya dia aplikasi khusus yang hanya digunakan untuk mengelola data-data. Nah, di sini kemampuan ini memang kita butuh adalah UI UX ini sangat butuh sekali. Kalau kadang kita sudah mengerti tentang program tapi kemudian desainnya kacau, udah tak laku lah aplikasi kita, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk beberapa hal yang perlu kita pahami sedikit adalah bagaimana cara mengerti tentang masalah, kemudian membuat brainstorming, kemudian hal yang paling penting itu adalah desain, kemudian implementasi dan usability testing, kemudian dan evaluasi. Nah, untuk masalah kita harus melakukan research dulu, kemudian user persona, kemudian user flow. Artinya ini banyak bicara ke user yang akan menggunakan aplikasi yang akan kita bangun. Kemudian brainstorming, artinya bagaimana sih kita membangun aplikasi itu, kemudian melekat dengan identitas usernya. Ya, kita bisa lakukan dengan cara mencari inspirasi ataupun mencari fitur-fitur yang mirip dengan yang diinginkan oleh user.
Nah, ini yang paling fundamental adalah desain ini. Pada saat melakukan desain ini, yang kita lakukan adalah membuat sebuah sitemap untuk kita dapat membuat sebuah ruang lingkup pekerjaan kita, sehingga kita mengerti sedalam apa sih ruang lingkup pekerjaan ini. Nah, di sini hal yang paling fundamental sebenarnya. Pada saat mungkin kalau kita masuk sebagai karyawan, mungkin akan ada yang bantu kita, tapi kalau kita mau bekerja sendiri, nah di sitemap ini kita bisa membuat sebuah harga pada saat kita mau mengajukan sebuah proposal untuk penawaran aplikasi. Karena di sana akan dibuat seperti struktur organisasi, kawan-kawan bisa lihat sitemap itu apa. Di atas adalah mainnya, kemudian sub-subnya sampai ke bawah berupa kotak-kotak seperti diagram. Kemudian wireframe itu adalah sebuah desain antara halaman yang masih berupa sebuah rancangan. Nah, mungkin kalau di skripsi kawan-kawan bisa bayangkan itu adalah sebuah desain input output, hanya sebuah kotak-kotak seperti hitam putih saja. Kemudian selanjutnya adalah mockup. Mockup ini adalah tampilan seperti nyata yang akan kita presentasikan ke user sehingga kesepakatan itu bisa didapatkan. Kemudian untuk lebih realnya lagi, kita bisa buat sebuah prototype bagaimana sebuah animasi ataupun pergantian halaman dari sebuah aplikasi yang kita bangun. Kemudian implementasi dan testing untuk kalau dalam sebuah project ini sangat penting usability testing dan evaluasinya. Nah, kadang di sini kalau kita dapat PO lah misalnya purchase order, untuk kita bisa mengeluarkan invoice, ya testingnya sudah accept sama user atau udah enak paling ya. Accept user. Ya Pak? Kalau udah dapat PO Ya udah enak sudah. Ya? Gimana untuk mencapai dapat PO? Ya sudah langsung dapat PO-nya, udah baru bisa dapat invoice, kita keluarin invoice, baru tunggu sebulan baru transfer uangnya gitu ya Pak. Pengalaman nanti balik, dijelasin pengalaman nanti balik. Ya Pak. Ini dikit lagi Pak. Sedikit tentang mengerti, yang perlu dimengerti lagi adalah teknis pemrograman. Ini adalah tingkatannya. Yang fundamental yang kawan-kawan perlukan adalah bagaimana pemrograman struktural dan prosedural. Kawan-kawan mengerti tentang pendefinisian variabel, perulangan, percabangan dan lain-lain. Kemudian nanti yang meningkat itu selanjutnya adalah fundamental tentang object oriented programming. Baru dari object oriented programming kawan-kawan bisa lanjutkan untuk bisa membentuk sebuah MVC, Model View Controller, karena semua rata-rata framework itu menggunakan MVC. Barulah untuk selanjutnya kawan-kawan bisa pilih salah satu framework yang kawan-kawan mau gunakan. Ini ada beberapa framework yang top framework web application yang kawan bisa gunakan, bisa Rail, Vue.js, Express, Play, tapi yang paling di sini yang sering kita lihat adalah ASP.NET, kemudian Angular dan lain-lain. Ya, kemudian sedikit mengerti tentang database, yang kawan-kawan pahami fundamentalnya itu mengerti tentang SQL. SQL itu hanya ada 3, DDL, DML, DCL. Untuk programming kita sering gunakan di level data manipulation language-nya, yaitu select, delete, update, dan set. Kemudian pilih salah satu pemrogramannya. Untuk server side-nya kawan-kawan bisa gunakan PHP, ASP, JSP, dan lain-lain. Untuk client side-nya kawan-kawan gunakan HTML pastinya, CSS, dan JavaScript. Kemudian setelah memilih bahasa pemrogramannya, mengerti tentang struktural, OOP, baik itu class, method, property, mengerti tentang MVC, bagaimana OOP memilih data model, memilih tampilan view, controller, communication, dan lain-lain. Kemudian memilih salah satu framework. Kalau pakai PHP, kawan-kawan bisa gunakan CI, Laravel, dan lain-lain. Kalau gunakan .NET, ASP, dan lain-lainnya. Ini client side, ya ini hanya pilihannya saja. Nah, kegunaan aplikasi di semua ruang lingkup seluruh kehidupan sekarang sudah dicakupi oleh sebuah aplikasi web based application. Nanti bisa ditransformasikan ke mobile based application. Lagi di kondisi corona saat ini semua serba diakses web dan mobile. Ya. Nah, sedikit tentang pengalaman bagaimana semua industri itu memegang disentuh oleh aplikasi. Ini lebih mungkin ini hanya yang sempat saya catat. Iya, ini didetailkan ada beberapa. Ya Pak.
didetailkan tentang pengalaman ini yang dibutuhkan ya. Iya, iya. Ya, dari beberapa industri itu ada beberapa yang sempat saya catat, ini ada beberapa yang belum saya catat. Di sini baru-baru ya ada sebuah klinik kecantikan juga sangat membutuhkan aplikasi sistem informasi ini. Mungkin kalau sekarang saya masih online kan juga ada di sebuah website ini aplikasi yang digunakan untuk pelayanan mulai dari pendaftaran pasien untuk perawatan, kemudian di sana nanti akan dipilih jenis tindakannya, baik itu untuk pemutihan wajah maupun jerawat, kemudian akan muncul harga, nanti kemudian penentuan obat, nanti obat akan ditemukan, kemudian nanti akan berotomasi untuk mendapatkan stok, mengurangi apabila dijual, kemudian menambah apabila membeli. Kemudian di sini juga nanti sistem informasinya akan mencatat tindakan-tindakan apa saja yang diterapkan ke pasien. Kemudian juga ada terapis-terapis di sini, semua terapis juga akan merecord semua apa yang dia lakukan, sehingga nanti di akhir bulan dia tahu pekerjaan apa saja yang dilakukannya, kemudian nanti akan bisa dilakukan pembagian fee, biasanya seperti itu. Ini ada di Batam. Kemudian di BP2RD mungkin sebentar lagi kawan-kawan akan, apabila dapat yang sudah punya kendaraan bermotor di sini, ya di sini semuanya akan dapat notifikasi dari Samsat Kepri. Ya, kalau ini sudah masking, kemarin saya sudah register ke semua operator, ada 5 operator saya register, seluruh operator di Indonesia, sehingga apabila didapat di nomor tersebut nama Samsat Kepri akan muncul. Kemudian di sini ada perizinan andalan ini untuk Dinas Perhubungan, kebetulan kemarin di Sukabumi. Nah, perizinan ini semua pengusaha-pengusaha biasanya yang membuat perumahan, kemudian mendirikan bangunan yang bersentuhan dengan lalu lintas, nanti bisa melakukan perizinan secara online. Ini sudah online juga. Kemudian ini hanya website, itu punya Kepri kemenak.go.id, kemudian ini website Kanai. Kemudian di salah satu industri di Muka Kuning itu saya juga ada beberapa industri lain, cuman ini saya agak bersahabat dengan teman saya di sana, jadi saya kasih nama PT-nya. Kalau yang lain saya segan kasih namanya. Nah, di sini mereka sudah meminta kemarin develop more job request, jadi semua pekerjaan di request tidak pakai kertas lagi, semuanya sudah pakai web based, sehingga mereka investasi berapa tapi hasil yang ditemukan yang keluar di outputnya itu sangat memuaskan bagi mereka. Ini alhamdulillah, walaupun kita mengerjakan di Indonesia, tapi di Swiss dan di Perancis mereka jual-jual aplikasi kita. Mereka puji-puji aplikasi yang ada di Batam. Jadi buat di Batam jual ke luar negeri Pak Lek? Ya, artinya jualnya promosi lah gitu. Di satu PT dengan mereka. Oh, satu kan PT. Ini perusahaan Perancis. Jadi masih satu PT, ya nggak apa-apa lah, hak mereka kan Pak. Iya. Ya. Di sini ada juga develop scan pack barcode ya dengan semua. Jadi di sini semua barang yang mereka, karena memang barangnya kecil-kecil, habis dicetak itu satu kotak bisa sampai ratusan. Jadi semuanya dikasih barcode, jadi di scan sehingga tidak ada double dan kekurangan quantity. Ini kontrol stoknya. Kemudian di sini ada perizinan online DPM PTSP Batam. Sekarang semuanya kalau Bapak Ibu mau buat PT CV, ya sila pergi ke notaris dulu, kemudian buka Batam ptsp.batam.go.id. Di sini tuh semua perizinan prinsip yang siap untuk diajukan secara online. Ya, walaupun semuanya memang mulai dari OSS dulu, online single submission. Alhamdulillah pengalaman ini saya kerjakan di mall perizinan publik sampai sekarang masih online. Pak, dan ini juga yang ya Pak. Mungkin saya sedikit. Dari berapa pengalaman kerja Pak Alek kan saya lihat itu ada yang di industri, ada yang di pemerintah. Kira-kira kalau kita seorang web developer itu ketika mau mengambil proyek itu apa yang dibutuhkan? Kalau ke pemerintah itu apa yang harus kita persiapkan? Kalau ke industri kira-kira apa yang kita persiapkan? Ini Pak Alek kayaknya udah banyak di industri dan banyak juga di pemerintahan. Bisa dijelasin kayak Pak Alek satu persatu ya Pak?
Baik Pak. Baik, kalau untuk yang pastinya sih memang kalau kita ada dua lah jenis kita sekarang. Yang pertama kita memang uh, kalau sebagai karyawan ya otomatis kita industri lah yang kita kerjakan. Tergantung juga kita karyawan industri atau karyawan di pemerintahan gitulah Pak. Nah tapi kalau kita sebagai pengusaha ya kembali lagi kita kalau mau jadi pengusaha untuk bisa aja sih pengusaha bisa hanya sebagai personal saja, artinya uh, ya citrakan sajalah diri kita, kemudian cari link-link yang bisa sehingga kita maju atas nama personal saja. Kemudian yang selanjutnya secara pribadi juga kita memang ada baiknya bangun sebuah uh, perusahaan kecil saja dulu gitu, karena sekarang alhamdulillah mudah sekali bangun perusahaan, tidak susah. Nah di sini ada dua industri yang kalau pada saat kita mau mengajukan aplikasi ada dua lah yang kita lihat dari pemerintahan. Kalau dari pemerintahan otomatis memang di sana butuh lelang. Jadi mau tidak mau kita harus buka LPSE. Kalau di Batam ya lpse.batam.go.id. Kalau di Kepri ya kepri. lpse.kepriprof.go.id. Semua kalau di masing-masing daerah kita harus cek terus. Kalau lelang itu syaratnya apa kira Pak Lek untuk lelang software kita? Misalkan kita apa aja kira-kira dibutuhkan? Misalnya kita punya web developer. Kalau lelang di pemerintahan ya Pak, kita minimal harus sudah kedaftar dulu, perusahaan kita sudah kedaftar dulu ke LPSE. Sebenarnya sih satu kali daftar saja. Kalau daftar LPSE bisa langsung di Mall Perizinan Publik Kota Batam. Kalau di Batam ya, tinggal langsung datang ke sana, ada bawa syarat-syaratnya, nanti mereka akan kasih kita kalau kita kasih syarat-syarat haknya, nanti mereka akan kasih kita approval sehingga akun kita aktif. Kalau akun kita aktif satu kali saja seluruh Indonesia kita bisa ikut lelang. Oh, seluruh Indonesia Dari bisa sana ya? ada dua jenis. Iya Pak, seluruh Indonesia kita ikut lelang. Kira-kira kalau bagi ada dua jenis. Kalau bagi pemula web itu apa yang harus dilakukan Pak Lek? Misalnya dia harus join atau sendiri, gimana bagusnya? Apakah bagusnya sih join Pak. Kalau untuk sekarang sih untuk pemula ya? Ini pengalaman lah untuk saya pertama sekali dulu bekerja semuanya sih ya kepercayaan dulu sama kita cari. Pertama memang jangan cari uang dulu lah untuk yang pertama, cari yang sama untuk adik-adik nih bisa diajak join. Apalagi untuk mahasiswa, kawan-kawan bisa dekatlah dosen yang ada ini biar dosennya mencari proyek, ya? Kawan-kawan yang kerjakannya gitu kan. Ada kerjaan. Oh itu bagi teman-teman ya adik-adik, ya, jangan lupa dekatin dosen-dosennya. Biar dosen-dosennya cari proyek ya kawan-kawan bantu kerjakannya. Oh sambil persiapkan ya. Nah, kalau untuk industri gimana tuh Pak Lek? Harus gimana cara prosesnya? Kalau apa kan ada lelangnya. Ya. Kalau industri gimana pengalamannya Pak Lek? Kalau di industri sih ada dua cara Pak. Yang pertama kita sodorkan aplikasi yang pernah kita sodorkan aplikasi, artinya kita mengajukan aplikasi ke mereka kan. Ya seperti sales lah, marketing lah, nggak ada, jangan sampai malu lah kita. Berarti multi job kita juga ya? Kita hanya bisa buat apa Pak? Harus multi job kita, harus pandai marketer juga kita berarti kalau ini ya. Iya Pak, karena memang di sana kan setelah kita harus mengerti job dulu, job scope-nya, baru kita bisa buat harganya gitu kan Pak. Ataupun bisa aja cari partner aja dulu sama kawan-kawan yang sudah kerja, apalagi sekarang kan banyak yang mahasiswa yang kuliah sambil kerja. Oh iya. Beranikan saja Pak, misalnya misalnya dia sekarang adalah seorang planner misalnya. Nah, seorang planner rata-rata itu menggunakan Excel lah, untuk mungkin aplikasinya belum ada mungkin ya. Rata-rata gunakan Excel. Ya dengan sambil kuliah, sambil tidak ada salahnya lah, jangan mengharapkan uang dulu, tapi mengharapkan karya. Ya, tidak ada salahnya bangun sebuah web application sendiri untuk mengelola planning yang sebelumnya di Excel, kemudian dikelola melalui web based application untuk konsumsi pribadi dulu. Nah, kemudian ya kalau sudah merasa agak sedikit confidence, ajukan ke teman planner sebelah, ya kayak gitu sih. Ajukan lagi ke kawan planner sebelah. Kawan-kawan coba pakai aplikasi yang saya buat. Mereka puas tidak? Kalau tidak puas, ada komplain, jangan pernah merasa drop pada saat dikomplain. Karena kata kasarnya kalau kita seorang programmer maupun di IT, ya kita ini seperti tempat sampah.
Artinya semua eh, apa namanya, komplain-komplain itu pasti dilempar ke kita. Ini saya nggak suka ini. Nah, itu bagusnya gimana tuh seperti balik? ini. Pernah kena caci nggak balik oleh industri balik Oh, ketika buat software tuh balik? pastilah Pak. Kalau itu kan kalau itu harus dilewati. Kalau kita nggak bisa lewati itu, ya cepat-cepatlah jadi seorang apa namanya, akuntansi. Akuntansi aja pun kan mungkin kena ini juga, kena semprot juga. Nah ini Pak Lek, ada yang pertanyaan Iya, Pak Pak. Lek dari salah satu Iya, Pak. viewer. Share dong Pak, gimana cara memilih framework bagi web developer, ini dari Etalen ya. Untuk memilih Iya. suatu framework atau backend, apa yang harus digunakan? Apa poin penting yang diperhatikan untuk memilih framework Pak Lek? Untuk memilih framework apa yang kita harus perhatikan? Iya. Ini ada pertanyaan Pak Lek. Kalau yang iya Pak, kalau yang pengalaman selama ini, framework yang paling sering digunakan awalnya itu adalah kebutuhan industrinya. Yang pertama mungkin kita lihat dulu, kita masuk ke sebuah ruang lingkup, di sana dia sudah punya framework sendiri, ya terpaksa kita ngikut frameworknya dia. Kemudian kalau untuk kita pribadi, yang pertama kita tingkatannya, pertama kita sudah pernah nguasain framework. Nah, kita kalau tidak ada kuasain framework, kita nolkan dulu. Nah baru kita maju ke framework berikutnya. Nah kita perhatikan risetnya di ya rata-rata di Google. Nah, riset di Google, kemudian juga share pengalaman dengan yang lain, ya kan harus lihat background dari framework yang mau kita pilih. Ya. Nah kebanyakan itu memang ada framework yang seperti mungkin maaf ya bukan apa II dan beberapa framework yang lain, ada yang tiba-tiba down, mati. Artinya kita sudah capek-capek belajar framework itu, tiba-tiba besok ada katanya di website itu say goodbye. Artinya framework itu sudah tidak disupport oleh apa namanya, komunitas di belakangnya. Ya memang sebaiknya sih kita lihat, yang perlu kita lihat itu memang adalah sekuat apa komunitas dari pengguna framework tersebut. Oh, jadi komunitas menentukan Pak Ya, Lek ya? contoh kalau ya. Komunitas menentukan Pak, Maksudnya apa tuh Pak Lek? karena memang nanti pada saat komunitas menentukan, misalnya sebanyak apa sih komunitas yang menggunakan framework itu. Artinya makin banyak komunitas yang menggunakan framework itu, berarti makin banyak yang diterapkan di perusahaan-perusahaan. Berarti peluang kita pun pada saat kita mempelajari framework yang komunitasnya besar tersebut, peluang kita pun akan lebih besar untuk mendapatkan project yang menggunakan framework itu. Oh, Gitu. jadi walaupun Walaupun banyak di samping framework, nomor utamanya, kalau ada komunitas ya berarti yang perlu kita perhatikan ya. iya Pak, kalau di framework komunitas. Oh, baru saya Yang tahu kedua Pak Lek. itu Selama ini belajar aja yang Pak Lek. Framework apa aja pelajari gitu. Tapi Iya, kira-kira Pak. komunitas yang paling Dan- ramai framework apa sekarang Pak Lek? kita Yang lihat bahasa paling pakai. pemrogramannya Pak. Kalau bahasa pemrogramannya di di PHP Hmm. itu yang banyak digunakan ya CI sama Laravel. Oh, Kemudian iya. kalau di .NET dia banyak menggunakan itu backendnya ya Pak. Itu maksudnya server side programmingnya. Oh iya iya. Nah, kalau apa banyak sekarang banyak pakai .NET. .NET itu terbagi dua, ada .NET Core dan .NET MVC. Iya. Nah, Kalau yang dekat kalau sama di kita, negara beberapa Singapura banyak pakai apa tuh Pak Lek? Kawan dari di Batam. Singapura Hah? sekarang Pak, konsep pembangunan web development itu sudah banyak mengurangi yang bicara PHP, bicara ASP.NET, karena kita memang di Indonesia masih banyak memegang seperti itu. Hah? ASP, PHP, ASP gitu-gitu saja, JSP. Nah, kalau di Singapura itu semuanya sudah main API semuanya. Apa itu, Artinya Balik? sekarang sudah pakai Node.js, nanti pakai Node.js, nanti Node.js sebagai back-end-nya untuk komunikasi dengan database, nanti akan dikeluarkan di bagian client side-nya, baik itu framework, React Native. Yang paling banyak di Singapura itu sekarang React Native, React.js ya Pak. Untuk web development itu pakai React.js dan Angular.js. Oh. Jadi itu lah kira-kira Itu yang yang paling ya karena kita kan Batam kan dekat Singapura kan. Istilahnya kalau seleri Batam, Betul. mana tahu anak muda ini mau bekerja di Singapura tapi jarak jauh dengan memiliki kemampuan apa.
Karena kan saya Kalian lihat kan bisa lirik ke Nongsa Digital Park. Di sana kawan-kawan banyak yang bekerja sebagai programmer, dan untuk rate-nya jangan ragu di Nongsa Digital Park itu rata-rata di atas 10 juta dengan kemampuan besar ya ya. masih itu untuk pemula, itu untuk masih pemula, Pak. Pemula 10. Iya, Indonesia rata-rata itu pemula. masih junior itu di sana udah 10 dihargain. Masya Allah. Hmm. Kalah Ya, gaji kalau kita udah dosen senior paling. 20 ke atas. Apa? Kalah gaji kita dosen itu. Untuk pemula. Tapi pahala kita lebih banyak, Pak. Oh, kalah. Ini satu balik. Kan sekarang kan banyak kita punya mahasiswa tamat itu kayaknya ya nggak ada kerjaan lah di bidang web pemrograman karena udah diambil oleh orang-orang luar negeri secara online dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa kita nih Pak Alex? Kalau bagi pemula-pemula programming, apa sifat dan sikap yang harus dilakukan oleh? Iya. Kalau sekarang sih untuk pertama memang keluar dari sebelum ada senjatanya dulu, keluar dari kampus ada senjatanya walau aja kecil. Jadi kadang kalau di kampus jangan berharap kita bisa dapat semuanya. Jadi kita memang di kampus hanya dapat 2%, 92% kita otodidak. Itu sih prinsipnya. Keluar ya minimal kita punya salah satu pengetahuan tentang framework aja. Framework saja, mau pakai Laravel, mungkin kalau untuk di Indonesia ya gunakan belajar Laravel ataupun CI. Kemudian kalau untuk ngejar Nongsa Digital Park, siap-siap gunakan Node.js, React Native maupun Node.js, React Native, ada beberapa lah saya agak lupa di sana. Dan di sana masih ada juga gunakan ASP.NET. Oh gitu Pak Alex ya. Karena kan kita banyak mendengar sekarang adik-adik ini tamat, kemudian beliau anak-anak ini nggak ada kerjaan Pak, karena web udah harganya 300.000 lagi, 200.000 lagi kan istilahnya. Ya kan mereka melihat ketika dulu kuliah kebayang softwarenya harganya 50 juta, 20 juta, tapi real kenyataannya ketika udah tamat 100.000 pun tak dibeli orang softwarenya. Nah gimana untuk mencikapi itu Pak? Nah seperti itu Pak. Sebenarnya saya juga udah riset hal itu. Dulu pun saya jatuh mental saya melihat mereka buat harga seperti itu. Itu semuanya nggak ada yang betul bisa 200-300 ribu atau range berapa. Itu nggak ada yang benar itu harganya segitu. Dia hanya artinya kita bisa nilai lah dia itu hanya tingkatnya seperti apa. Tapi rata-rata untuk membuat seperti itu adalah ketergantungannya. Memang kalau kita mau continue, ya kalau ada adik mahasiswa punya ide sedikit-sedikit, bangun sebuah aplikasi yang sifatnya continue. Seperti sekarang itu dibutuhkan sekali, misalnya untuk pengiriman paket untuk lokal aja dulu di Batam misalnya kan. Di Batam itu pengiriman antara satu customer ke pengiriman barang lah gitu. Nah itu buat aja satu aplikasi itu. Nah jangan harap orang mau beli. Kalau kita kadang maunya beli 20 juta, 30 juta. Betul itu Pak. Kadang orang pusing invest di awal kan. Nah, orang mau jual 200, 300 itu bukan jual. Kita gunakan sistem sewa. Sewa 100 sebulan, sewa 200 sebulan, sewa 300 sebulan. Nah, seperti itu. Iya. Mungkin dulu saya juga lihat dulu ada POS, misalnya jual POS. Dulu kita tawarin POS itu 5 juta, 6 juta dulu. Nah sekarang ada orang jual 1.500.000. Tapi iya saya cek itu ada yang jual 700, ada jual 800. Nah, kita cek lagi memang drop mahasiswanya. Drop mahasiswanya. Karena memang pasarnya ya itu. Nggak mungkin orang jual kelontong itu beli aplikasi 20 juta. Beli aplikasi ini. Nah tapi kita lihat pasarnya kelontong itu berapa banyak di Batam kan kayak gitu Pak. Jual sekali buat aplikasi jual harga 500, tapi buatnya hanya sekali, jualnya 100 kali. 500 kali 100 sudah 50, sudah berapa itu Pak? Gitulah konsepnya. Kalau mau jual kecil tapi buatnya sekali, tidak customize. Nah yang harga 20-30 juta itu adalah customize. Semuanya aplikasi yang saya bangun, yang saya tunjukkan di sini itu memang rata-rata customize. Sehingga
iya nilainya pun memang nggak ada yang di bawah 10, nggak ada di bawah ini. Berarti keyakinan kita Nah, aja Pak Alek ya, jangan terpengaruh dengan harga 100.000, 200.000 ya. Karena mahasiswa sekarang oh banyak down dengan harga 100.000, 200.000, sehingga yang mereka malas lah, semuanya sudah ada softwarenya gitu. ya, iya jangan Ini sampai ada pertanyaan satu Pak Alek dari YouTuber Pak Alek. gara-gara itu. Dari Iya, YouTube. Pak. Untuk sekarang project yang Bapak gunakan backend lebih baik menggunakan yang mana Pak ya? Untuk skala besar bisa di-share Pak ya. Iya. Untuk backend Kalau Bapak pakai apa Pak? Iya, kalau sekarang kebetulan saya bangun framework sendiri. Mohon maaf, saya bangun framework sendiri, Oh, cuma lebih ini hanya hebat untuk lagi. saya sendiri yang Apa pakai. kelebihannya Pak? Iya, jadi Kalau bangun sendiri Pak? saya ya kebetulan bedanya itulah framework itu kan buatan orang masing-masing gitu kan, Pak. Jadi sehingga kita sendiri yang sangat paham untuk masuk ke mengerjakan, ya, sehingga pada saat kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi seperti ini, kita udah bisa langsung mengukur waktunya karena kita udah mahir dengan framework itu. Kebetulan saya bangun sebuah framework sendiri dengan desain paten MVC. Jadi ya saya nggak takut dengan Laravel, nggak takut dengan CI gitu. Saya juga karena kita sudah mengerti blok-bloknya, sehingga kita mengerti tentang security-nya, mengerti tentang penetrasinya, mengerti tentang ini. Nah, Minimal kalau security memang tahu Pak Palek ya. kalau ya pasti kalau kita Pak, framework harus. sendiri security Kalau kita paham di dalamnya berarti ya. iya, security kita bisa modif sendiri, bisa Oh, kita itu atur kelebihan. sendiri. Tapi kalau untuk orang umum Pak Alek, bukan Pak Alek misalnya, Umum kira-kira sekarang apa yang bagus iya, Pak Pak. Alek? Framework dan Untuk skala besar banyak rata-rata itu gunakan Laravel untuk PHP ya, mohon maaf, untuk yang free-nya. Untuk yang free itu banyak gunakan backend-nya itu gunakan PHP, kemudian PHP-nya itu pakai framework CI maupun Laravel. Tapi melihat support sekarang memang Laravel dan CI ini yang bersaing, tapi saya lihat memang paling populer sekarang itu Laravel. Oke lah Pak Alek, mungkin cukup Iya, kita Pak. waktu kita. Terima kasih pengalaman Pak Terima kasih Alek. banyak, Pak. Nanti kami Makasih, juga akan berbagi pengalaman. Nanti next time kita akan mengadakan seminar seperti ini. Ya, saya bersyukur teman-teman di seluruh Indonesia ya bisa saling bekerja sama, kita membentuk webinar seperti ini ya Pak Alek ya. Karena berbagi pengalaman nih Pak Alek. Iya, Pak. Walaupun corona, ya kita Ya, sebagai orang iya. IT bisa membantu lah. Bagaimana anak teman-teman yang di rumah bisa belajar jarak jauh, jadi bisa pengalaman. Mungkin kalau kita live susah ketemu Pak Alek ini, karena kita online. Ya. Ya kita apa namanya, kalau tidak live kita susah ketemu Pak Alek. Jadi dengan waktu yang sekarang ini mungkin kita berterima kasih kepada Pak Alek. Kita ke depannya masih bisa dikasih kesempatan ke depannya Pak Alek ya, untuk berbagi pengalaman lagi Pak Alek. Terima kasih banyak. Mungkin Dengan dalam senang hati, bidang-bidang Pak. lain. Dan kami juga berharap di Kepri Pak Alek, kita juga kebetulan saya diamanahkan oleh Raja Wali 34 zaman Pak Eko itu untuk menghandle untuk wilayah di Kepri. Jadi bisa dengan Pak Alek bisa kerjasama nanti ke depannya Pak Alek ya, untuk pengembangan ini Siap, Pak Alek ya. Ya. Insya Oke, Allah. terima kasih Pak Alek. Dan Terima kasih, Pak. sebenarnya mungkin untuk motivasi. Oke, terima kasih Pak Alek. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke teman-teman, oke, untuk itu kita di proses selanjutnya kita akan ya akan ada lab selanjutnya. Jadi di dalam selama 34 hari ini kami dari Raja Wali 34 bekerjasama dengan aliansi Pak Eko ya, Ekoji melakukan 34 hari running ya. Insya Allah mungkin setelah 34 hari ini ada kegiatan yang lain. Ini ada 34 hari, bisa dilihat di YouTube apa-apa aja yang harus bisa kalian tonton, bagi pengalaman. Dan dari sini mungkin kita bisa nanti ke depannya bisa lebih lagi mendalami lagi. Ya, hari ini mungkin saya bukan menjelaskan dalam web developer secara total, tapi ada penjelasan dari Pak Alek tadi. Kami berbagi, bersharing. Mungkin kalau ada kekurangan dan kelemahan kami nanti bisa kita share di tempat tertentu nanti. Kemudian
Oke, teman-teman yang sudah ada di YouTuber semua, kami berharap Pak terakhir nih Pak Sapriyadi, terima kasih Pak Sapriyadi, ini dari LSP ini, LSP Tik Digital, Pak Production, Pak Amin Tahori, Pak Adrus ya Pak Adrus, selamat Pak Adrus, semoga LSP-nya cepat keluar Pak Adrus ya. Kemudian Pak Rusli Avenue, kemudian Pak Nur Salim, Renal ya dari PPR, Unisma ya, udah jauh sekali nih. Kemudian Han Bruce Channel ya, kemudian Pak Gilbert ya, terima kasih udah bisa hadir di acara kita ini. Kemudian kita sapa lagi Pak Manjil Larira ya. Kemudian ada Arcel, mungkin ini nama saya sebutin atau takutnya nama masing-masing saya tahunya channel ya. Nah, teman-teman, Pak Wawan ya, Pak Wawan, terima kasih Pak Wawan. Ada nomor NIM juga sini kayaknya. Itu Pak Jordan ya. Pak Muhammad Rizky ya, selamat hadir juga hari ini. Semoga bisa hadir berikutnya. Bagus Pradana, kemudian Pak Saprudin, Muhammad Saprudin, Pak Setiawan Harefa ya, Pak Setiawan Harefa. Kemudian ada Bu Irma Apilana, Pak Dani, DDK Channel, Muhammad Rizky, dan Pak Amin Tarhoni. Dan mungkin ada lagi Bu Milenia Najwan dan Leni Banggalan, Pak Maldini Monggot ya, dan kawan-kawan yang lain sebagainya. Kita berharap kawan-kawan YouTube viewer yang hari ini yang nonton Ekoji dan Rekalji 4 bisa hadir di acara berikutnya ya. Acara berikutnya itu kita ada menampilkan lagi ya, acara hari besok, hari Jumat, yaitu seri profesi informatika Aliansi YouTuber Rekalji 4 di bidang software engineering. Ini lebih hebat lagi. Bapak Dr. Patrick JM Salunusa MPD dari Maluku. Ini jauh ya. Hari ini kita di Batam. Nah, hari besok kita pindah ke Maluku. Nah, itulah kalau kita ikut Raja Wali 34, kita akan menjelajahi Indonesia. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan hari ini kita nonton dari Batam, dekat dengan Singapura, wilayah Singapura. Nah, hari besok kita loncat ke Maluku ya. Silakan kita tonton besok software engineering. Yang ini lebih dalam lagi. Setelah web developer masuk ke software engineering. Wah, ini lebih mantap lagi nih ya, lebih banyak ke algoritmanya, lebih mendalam lagi. Nah, silakan saudara-saudara nanti bisa menontonnya selain hari ini. Dan kita juga bisa share ya. Mungkin kedepannya kita akan buat Instagram atau grup yang bisa mengumpul-ngumpulin teman-teman yang mau mengikuti kegiatan ini dan berbagi pengalaman dengan Raja Wali 34. Dan juga terima kasih kepada Pak Eko, yang Prof Eko ya, yang telah menginisiasikan untuk kegiatan ini. Jadi tanpa Pak Eko pun kami nggak bisa seperti ini, karena beliau yang membuat kami jadi berani. Jadi kami yang awalnya ragu-ragu, dipaksa lah, akhirnya kami berani live seperti ini. Karena tidak mudah untuk live secara langsung, kita handle semua narasumber, kita handle semua host dan sebagainya. Nah, teman-teman juga akan kita ajak juga untuk seperti ini, terutama teman-teman dosen yang bisa berbagi ya ke teman-teman yang lain. Dan kami berharap Pak Eko jangan berhenti di sini juga, tolong di upgrade lagi kami sehingga kami bisa jadi duta-duta Indonesia untuk kedepannya ya. Jadi besok jangan lupa ya, software engineering. Dan kemudian terima kasih juga kepada teman-teman Raja Wali 34. Kenapa kami namakan Raja Wali 34? Karena kami anggaplah pengganti burung Garudanya, Garuda, tapi kita Raja Wali, tapi seluruh wilayah provinsi Indonesia sebanyak 34 wilayah di Indonesia. Dan berharap teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, teman-teman yang lainnya bisa bersinergi. Ini kita, dari kita untuk kita, dan kita berusaha Indonesia ini walaupun dalam kondisi COVID, tapi kita tetap bersemangat sehingga mendapatkan kualitas Indonesia setelah COVID ini. Kita lebih mantap lagi, terutama di bidang IT karena selalu di rumah. Dari saya mungkin mengucapkan ribuan terima kasih pada teman-teman viewer, dan juga terima kasih kepada
teman-teman yang telah membantu, terutama terima kasih kepada Prof. Eko yang telah memberi kesempatan kepada saya yang memberikan materi web developer, dan teman-teman dari Raja Wali 34. Semangat kita, dalam kondisi apapun kita harus bisa semangat ya, karena tanpa kita semangat kita tidak akan bisa berkembang. Akhir salam untuk penutup, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.